Dipersembahkan oleh pemirsa. Mungkinkah Indonesia, negeri 273 juta saat ini, menghasilkan atlet-atlet kelas dunia? Jawabannya sangat mungkin. Tetapi dengan syarat Indonesia harus mempunyai grand design. Di bawah Menpora Zainuddin Amali, Indonesia segera memiliki grand design olahraga. Dan ditargetkan 2032, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade, Indonesia bisa masuk top 10 dalam perolehan medali. Saksikan interview saya dengan Menpora Zainuddin Amali. dipersembahkan oleh Pemirsa, sudah bersama saya Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak Menteri, Ya, luar biasa kantor ini lantai 10 ya, iya. Ini lantai 10, lantai paling paling tinggi ya. di. Nah, kalau kantor ini. kuning-kuning ini seragam dari Menpora juga ini. Menpora ini. Banyak warna. Banyak warna ya. Cuma karena ke kamera supaya lebih. Dan ada merah putihnya. Ada merah putih. Ada lambang logo Kemenpora. Menpora. Ya. Nah, ini kan kita tanggal 4 ya, September hari ini ya. Ya. Berapa hari lagi tanggal 9 itu Hari Olahraga Nasional, Ya. Haornas Ya. ke 37. Betul. Katanya itu akan mengusung tema yang spektakuler, adalah sport science, Ya. sport tourism, dan sport industry. Ya. Apa itu sport science ini, Pak? Iya, tadinya dalam kegiatan-kegiatan Haornas sebelumnya, biasanya lazimnya itu cuma satu tema. Satu tema ya. Tetapi kan sekarang ini kita dalam suasana yang extraordinary. Pak Presiden selalu mengatakan bahwa kita harus sadar bahwa kita sedang dalam krisis. Jadi nggak boleh berpikir biasa-biasa. Ya. Saya diskusikan dengan teman-teman, sekarang kita dorong 3 tema sekaligus. Sport science, sport tourism, sport industry. Ya. Ujung dari semua itu adalah menggairahkan masyarakat berolahraga supaya dia bugar, meningkatkan prestasi, dan membangkitkan ekonomi, khususnya di sektor olahraga. Ya. Sport science ini hal yang tidak bisa tidak oleh negara manapun harus ada mendampingi kegiatan olahraga. Baik olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, maupun apalagi olahraga prestasi. Selama ini kita harus akui secara jujur, kegiatan pembinaan olahraga kita itu belum didampingi oleh sport science. Ada juga tetapi belum masif ya. Sebenarnya sejak tahun 80-an informasi dari teman-teman fakultas keolahragaan di beberapa perguruan tinggi negeri ada, tetapi tidak terimplementasi dengan baik. Itu karena apa? Karena memang, ya saya berani katakan, kita tidak punya grand design tentang olahraga. Olahraga harus didesain, tidak boleh by accident. Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, kita punya grand design olahraga itu belum ada? Belum ada, baru sekarang. Sekarang kita grand design, dan ternyata dari perjalanan kita menyusun grand design itu, kelemahan-kelemahan kita sangat banyak. Kenapa akhirnya masyarakat kita kurang bugar? Ya karena memang kurang gerak. Contoh, setiap orang minimum itu ada 7.000 langkah setiap hari. 7.000 langkah tiap hari? Iya. Saya ngitung Pak, pakai ini. Iya betul, ada kan? Ada. Oke. Negara-negara lain sudah sekitar segitu, ada yang sudah 10.000. Kita berapa? 3.500. Waduh. Jauh. Jauh nggak cukup. Makanya begitu kena pandemi, banyak orang sakit, banyak orang apa? Karena memang kan salah satu daya tahan kita itu dari kebugaran, karena nggak bugar. Nah, itu dengan sport science untuk masyarakat ini ya, untuk masyarakat bisa diarahkan. Seperti tadi, Anda harus melangkah, Anda harus, apalagi untuk prestasi. Sport science akan mendampingi setiap pembinaan
anak dari usia 6 tahun. Itu 6 tahun 6 start, tahun. Karena usia di bawah itu dia masih main-main. 6 tahun sudah mulai kelihatan porsi apa yang diberikan untuk olahraga Jadi dia. intervensi supaya dia bisa menjadi olahragawan berprestasi itu Iya. mulai dari 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Dan itu ilmiah ya. Iya ilmiah, betul. Itu ilmiah. Di situ sudah dihitung. Dia punya kecepatan menyerap oksigen atau PO2 max-nya berapa. Kemudian denyut nadinya. Kan sudah bisa kelihatan nih anak ini besarnya nanti pasti nggak terlalu jauh. Kemudian secara fisik proporsi antara kaki, tangan dan lain sebagainya itu seperti apa? Itu sudah bisa dihitung ya. Sudah. Dan itu Kaki, tangan, iya. dari motoriknya semuanya. Betul. Dan itu hanya oleh sport science bisa diukur. Diikuti perkembangannya setiap tahun. Bahkan kalau dia sudah sudah masuk ke junior ke atas, kan usia muda, junior, kemudian sudah mulai usia 17, 18 itu pemantauannya sudah sangat ketat, bahkan 6 bulan sekali. Nah, ini yang akan kita dorong dalam tema ini, dan saya bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang sudah bersedia, Universitas Negeri Jakarta, kemudian Universitas Negeri Surabaya, yang dulu IKIP, kan IKIP, yang ada fakultas keolahragaannya itu kan itu. Jakarta dulu IKIP juga. IKIP Jakarta. Rawamangun. Sekarang menjadi UNJ. UNJ. Nah, kita kerjasama, dan nanti setelah Haornas tanggal 9 ini saya akan ada perjanjian kerjasama dengan Mendikbud, kemudian Menteri Ristek. Itu. Kemudian sport tourism. Sport tourism ini negara-negara lain itu sudah mendorong dan devisanya di situ. Thailand misalnya, dulu kita kenal dengan hiburan, turis hiburan. Sekarang enggak. Saya waktu ngobrol dengan Menteri Olahraga Thailand, pemasukan mereka, devisa mereka dari sport tourism. Sport tourism ya. Luar biasa. Satu paket. Orang misalnya main golf di Thailand, tiketnya, penginapannya, akomodasi segala macam, itu sudah ada semua di situ. Istri belanja, bapaknya olahraga. Nah, Indonesia itu lebih dari negara manapun. Saya berani jamin. Laut kita, pantai kita, gunung kita untuk olahraga. Jadi berbagai jenis olahraga itu bisa dilakukan di Indonesia. Bisa. Dan untuk tourism. Ya. Orang mau angin, kita kan bagus. Orang mau terbang layang, para layang dan lain sebagainya. Itu arus dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sport industri. Olahraga sekarang ini tidak bisa lagi terlepas dari industri. Nah, sekarang kita masih banyak mengimpor barang-barang untuk kebutuhan olahraga kita. Padahal itu bisa kita lakukan. Makanya dalam rangka Haornas ini, nanti siang jam 2 saya akan tanda tangan MOU dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi yang disebut sport industri itu pakaiannya atau pengelolaan olahraga sendiri secara industri? Dua, industri sport industri tentang barang yang semua kebutuhan olahraga. Iya, semua kebutuhan olahraga. Harus dalam negeri. Iya. Dan sport industri tentang jasa. Betul. Masih jarang IO yang mengelola itu. Kemarin waktu Asian Games kita masih mendatangkan dari luar negeri untuk mempersiapkan opening dan closingnya. Itu. Nah, masa sih kita nggak bisa? Dan sekaligus membangkitkan ekonomi kita. Potensi ekonomi di sektor olahraga luar biasa. Pemirsa, ada sport science, ada sport tourism, dan ada sport industry. 3 jenis sport ini dampaknya kepada Republik Indonesia akan kita bahas satu persatu setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Dipersembahkan oleh